Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada hari ini. Berikan kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami renungkan bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah saudara, ayat ini menceritakan tentang peristiwa di mana Adam dan Hawa waktu itu jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan dosa, Tuhan mencari mereka. Alkitab berkata bahwa Tuhan berjalan di Taman Eden dan mencari Adam, di manakah engkau? Nah saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Nah perhatikan, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ketika Adam dan Hawa melanggar, memakan buah terlarang, mereka lari meninggalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengetahui bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan, Tuhan justru yang mencari mereka. Nah saudara, dari ayat ini kita diingatkan bahwa Allah kasih-Nya sangat besar bagi kita meskipun kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, Tuhan bukan hanya menghukum mereka, bukan hanya memarahi mereka, bukan hanya menegur mereka, tetapi Tuhan mencari Adam dan Hawa. Bahkan di Kejadian pasal 3 ayat 21 Alkitab berkata bahwa ketika itu Adam dan Hawa telanjang, maka Tuhan, Alkitab berkata, membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu, untuk Adam dan Hawa istrinya. Saudara bisa bayangkan betapa besar kasih Allah. Di satu sisi Tuhan menegur mereka karena berbuat dosa, di satu sisi Tuhan menghukum mereka. Kalau perempuan akan sakit ketika bersalin, kalau laki-laki akan berjerih payah mencari makanannya akibat dosa. Tapi di satu sisi Tuhan mencari mereka, mengampuni mereka, dan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Dan itu pertama kalinya Tuhan melakukan korban untuk manusia. Tuhan untuk pertama kali membunuh binatang, kemudian mengambil kulit dari binatang tersebut dan memberikannya kepada manusia, kepada Adam dan Hawa yang waktu itu telanjang. Tuhan berikan pakaian untuk menutupi tubuhnya, untuk melindungi tubuhnya. Saudara, waktu itu kondisi Adam dan Hawa bukan pada kondisi yang terbaik dalam spiritualitas mereka dengan Tuhan, tetapi pada kondisi yang buruk, penuh dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Nah saudara, kita belajar dari kisah ini. Kasih Tuhan terhadap saudara sangat melimpah. Meskipun kita telah berbuat dosa, meskipun kita kadang berbuat dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi saudara. Kalau kasih-Nya begitu besar, mari di dalam hidup kita hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita, mari kita sadari kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa kita harus takut menghadapi segala tantangan yang ada di tahun 2023 ini. Karena itu dengan segenap iman dan dengan segenap hati, mari kita percaya bahwa kasih Allah sangat besar meskipun kita orang berdosa. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan bahwa tentang makan, minum, pakai, apapun tantangan yang ada, sakit, penyakit, ekonomi, keuangan, pekerjaan, karir yang saat ini sedang menjadi masalah terbesar dalam hidup kita, Tuhan juga akan melindungi kita, Tuhan juga akan menolong kita. Nah saudara, saya ingat ketika Yesus ketemu dengan orang berdosa, ketemu dengan Sakyus, Tuhan mengundang Sakyus untuk turun. Kemudian Tuhan mengajak Sakyus untuk makan bersama. Kasih Tuhan terhadap orang
yang bernama Sakyus ini sangat besar. Meskipun Sakyus saat itu belum bertobat, masih penuh dosa, Tuhan menemuinya dan Tuhan mengasihinya. Kemudian respon Sakyus ketika mengalami kasih Tuhan, Sakyus meninggalkan dosa-dosanya. Dia tidak mau lagi memungut pajak dan dia menjadi murid Yesus. Nah saudara, mari di dalam hidup kita, kalau Tuhan sudah mengasihi kita meskipun kita berdosa, mari kita membalasnya dengan meninggalkan dosa. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama, kalau Tuhan sudah mengasihi kita dalam segala keadaan, mari kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan juga akan sempurna. Jangan takut karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Meteraikan di dalam hati kami supaya kami tahu betapa besar kasih-Mu atas kami, sehingga kami tidak perlu khawatir akan hari esok, dan kami untuk membalas kasih-Mu meninggalkan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.